Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama dengan satu grup yang namanya Grup Anjang Sana Eka Damaloka Surabaya, atau yang sering disingkat dengan GAES, G-A-E-S, G Grup, A Anjang Sana, E Edaka, Eka Damaloka, dan S-nya Surabaya. Untuk bersama-sama mendoakan teman-teman dan keluarga yang sedang kurang sehat. Oleh karena itu, tentu saya harus mengucapkan ikut prihatin dengan kondisi kesehatan Anda. Ada yang di ICU, ada yang di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dirawat di luar negeri, dan sebagainya. Kita berharap semoga dengan kita membantu melalui pembacaan parita, bermeditasi bersama, dan berbagi dharma ini, Anda akan memperoleh lebih cepat kesehatan, lebih cepat kekuatan, sehingga Anda bisa lebih cepat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Saudara-saudara, kadang ada orang yang berpikir bahwa apakah kita bisa mendoakan orang yang sakit? Saya ingat dulu guys, ketika sebelum pandemi, aktif sekali mendoakan orang yang sakit, mungkin berkunjung ke rumah-rumah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian setelah pandemi, kegiatan guys ini kemudian berlangsung secara online, seperti yang kesempatan ini dilakukan. Kadang-kadang orang masih berpikir, apa ya bisa ya dapat manfaat ketika saya sakit kemudian saya didoakan secara online, apakah bisa bermanfaat atau harus datang? Saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa sesungguhnya pikiran itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Memang seperti di dalam Bojangga Parita, seperti tadi yang dibacakan, dipimpin oleh Romo Edi, dan juga dibacakan terjemahannya oleh Romo Edi. Tadi disebutkan bahwa Sang Buddha pun satu ketika juga dibacakan Parita dan bisa sembuh. Nah, berarti ini ada kekuatan, Parita yang ada kekuatan, atau pikiran ya orang yang membacakan itu yang ada kekuatan. Saudara, kalau Parita itu hanya Parita saja yang mempunyai kekuatan, maka kadang-kadang orang di lingkungan rumah sakit atau di lingkungan si sakit itu kemudian disetelkan lagu ataupun alat yang bisa untuk mengulang Parita tertentu. Misalnya Parita Aranya Meta Sutta, kemudian diulang terus dengan baterai, sehingga kalau nanti berhenti ya kalau baterainya sudah habis. Apakah itu bermanfaat? Parita itu ataupun suara itu adalah gelombang. Contohnya adalah sudah diselidiki tumbuh-tumbuhan ketika disetelkan lagu yang musik keras, musik yang hingar-bingar, pohon ini kemudian layu. Tetapi ketika disetelkan pohon itu musik yang tenang, maka pohon ini bisa tumbuh lebih subur dari biasanya.
itu adalah kekuatan musik, suara. Bagaimana dengan suara orang? Ada peneliti yang mengukur pohon. Frekuensinya diukur dengan beberapa peralatan tertentu. Kemudian pohon itu diucapkan atau dikatakan, ataupun ada seseorang berkata kepada pohon itu secara positif. Misalnya, ini pohon yang sangat rindang, pohon yang sangat mampu melindungi ketika kita berteduh dari cahaya matahari di bawah rimbunan daun pohon ini. Jadi pohon ini mendapat pujian. Dan hasil pengetesan yang dengan jarum begitu, langsung dia naik. Jadi hanya dikatakan dengan pohon ini enak sekali ya untuk berlindung di bawahnya karena sangat teduh, dia langsung naik. Sebaliknya, pohon yang sama dikatakan dengan cara yang negatif. Besok pohon ini mau saya tebang. Langsung dia menurun frekuensinya. Jadi musik itu bisa mengubah gelombang, pohon tadi yang bisa subur ataupun malah mati. Kata-kata orang yang positif, dia bisa mendukung pohon ini menjadi lebih baik. Kata-kata orang yang negatif, dia menjadi menurunkan daya hidup pohon. Bahkan ada satu kelompok orang yang mengatakan begini, kamu kalau bergaul sama orang yang sabar ya, nah, tapi kan saya emosi, ngadepi dia itu saya emosi. Oh, kalau kamu emosi, kamu marahlah sama pohon yang di kebun ini. Jadi di rumah perkumpulan mereka ini ada sebatang pohon di kebun. Kemudian tiap kali orang marah, marahnya ke pohon itu. Seolah-olah memarahi orangnya, memaki orangnya. Tidak lama, pohon itu layu dan mati. Ini menunjukkan kekuatan ucapan yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah mengerti musik tadi yang bisa membangkitkan semangat ataupun menumbuhkan pohon yang ataupun menyegarkan pepohonan dan juga membuat pohon menjadi layu, suara orang juga demikian menyegarkan ataupun membuat layu. Maka sekarang kalau kita kembali kepada Bojangga Parita, kita sekarang bisa memahami bahwa kata-kata atau parita yang diucapkan ini memiliki kekuatan. Sehingga ketika orang mendengar, termasuk Sang Buddha, mendengar, merasa nyaman, merasa tenang, dan akhirnya memperoleh kesehatan. Ini akan sangat cocok dengan penelitian yang pohon tadi. Nah, saudara-saudara, kok orang mendengarkan parita tenang kok bisa lebih sehat? Ini kemudian ada penelitian lain. Bahwa ketika orang tenang, nyaman pikirannya, ada hormon-hormon kebahagiaan yang muncul di dalam tubuhnya. Dan hormon-hormon kebahagiaan ini dapat mengalahkan sel-sel tubuh yang buruk yang menimbulkan penyakit bagi seseorang. Sehingga ketika orang ini diliputi dengan kebahagiaan, maka dia menjadi lebih cepat sembuh dari sakitnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau orang pada zaman sebelum pandemi membacakan parita kepada orang sakit, langsung, maka itu menjadi satu gelombang yang bisa membangkitkan hormon kebahagiaan untuk memperoleh kesembuhan. Ini ternyata juga sama apabila dilakukan melalui media elektronik seperti sekarang.
Karena media elektronik ini ketika tadi Anda mengikuti, baik Anda yang mengikuti langsung maupun Anda yang nanti menyaksikan dokumentasinya lewat YouTube, Anda sebetulnya terkena, terpengaruh frekuensi pikiran positif. Karena parita yang dibacakan tadi adalah parita yang isinya kata-kata yang baik. Kemudian ucapan-ucapan yang disampaikan selama acara ini berlangsung juga ucapan-ucapan yang baik. Ingat, pohon yang tadi diberi ucapan yang baik langsung jarumnya meningkat menunjukkan pohon itu berbahagia. Dan kalau pohon itu juga bisa menunjukkan reaksi yang baik, manusia pun juga bisa menunjukkan reaksi yang baik, sehingga hasilnya nanti hormon kebahagiaannya muncul, maka akan memperoleh kesembuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, disetelkan parita atau lagu untuk orang yang sedang sakit juga ada efeknya. Karena itu adalah kumpulan gelombang positif. Sama dengan nanti Anda yang menyaksikan rekaman dokumentasi acara ini melalui media YouTube, itu kan sebetulnya hanya mendengarkan rekaman. Tetapi ketika Anda mendengarkan dari awal, mulai dari permohonan sila, pembacaan parita, meditasi, kemudian uraian dharma dan lain sebagainya, maka Anda akan terkena gelombang pikiran positif. Dan itu akan membangun sel-sel tubuh Anda menjadi lebih baik, tumbuh rasa bahagia, dan hasilnya Anda menjadi lebih cepat sembuh. Dan saudara-saudara, pandemi ini memberikan manfaat yang besar. Dalam hal ini kepada guys, ataupun juga kepada pihak lain. Sebelum pandemi, guys hanya berbicara di lingkungan Surabaya. Karena ini hanya grup Anjang Sana, Eka Dharmaloka, Surabaya. Jadi hanya datang ke rumah si A di Surabaya, ke rumah si B di Surabaya, ke rumah si C di Surabaya. Demikian segitu banyak yang dikunjungi, semua di Surabaya. Tetapi setelah pandemi, dengan mengadakan acara melalui Zoom media ini, Zoom meeting ini, kita dari berbagai tempat bergabung dan bisa diikuti bukan hanya di Surabaya. Tapi tadi sudah kita baca demikian banyak orang yang sakit, bukan hanya di Surabaya, ada yang di Makassar, ada yang di Jakarta, ada yang di berbagai tempat, yang lain, bahkan ada yang juga di luar negeri. Kalau manfaatnya lebih besar, maka cara seperti ini tentu di masa depan, walaupun nanti pemerintah sudah menyampaikan bahwa sekarang pandemi sudah berhenti dan menjadi endemi, bahkan nanti suatu ketika sudah tidak ada lagi, cara ini perlu kita gunakan terus. Karena ini akan tetap membangun kebahagiaan, pikiran baik bagi mereka yang mendengar, bukan hanya saat acara ini berlangsung, bahkan mungkin besok, lusa, setahun, 2 tahun, 5 tahun, dan sampai selamanya, selama media ini masih ada, media dokumentasi dari YouTube itu, selama itu pula acara ini memberikan manfaat. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sekarang memahami yang disampaikan di dalam Dhamma bahwa pikiran ini pelopor segalanya. Yang kita lakukan di sini ini sebetulnya adalah kumpulan pikiran-pikiran baik. Ketika tadi meminta sila, tujuannya apa? Tujuannya baik. Untuk menghindari tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ini adalah niat yang baik. Kemudian ketika membaca parita,
Ini juga mengkondisikan kita berpikir baik. Walaupun Anda membaca parita di rumah, tapi ditunjukkan halamannya oleh Romo Edi, sebetulnya ini membuat kita berpikir positif. Kumpulan pikiran positif inilah yang akan mengkondisikan kita berbahagia, yang mendengar berbahagia, yang sakit pun akan mendapatkan manfaat. Kita yang membacakan parita, sesungguhnya kita sudah berpikir baik dulu. Dan ketika kita berpikir baik dulu, maka kita sudah menanam karma baik. Semua yang hadir di acara Zoom ini, sekian puluh orang, kemudian juga yang ikut di YouTube, yang ikut membaca parita, sebetulnya Anda sudah berbuat baik. Dan kebajikan itu kembali ke Anda. Karena selama Anda membaca sila, membaca parita, bermeditasi, mendengar dhamma, Anda diarahkan untuk berpikir baik. Saudara-saudara, demikian pula yang sakit. Yang sakit pun ketika mengikuti acara ini, sebetulnya dia juga berpikir yang baik. Dan timbunan pikiran kebajikan ini akan membuahkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam hal ini adalah kesehatan bagi yang sedang sakit. Kemudian, saudara-saudara, di dalam Dhamma disampaikan lagi bahwa pikiran adalah pelopor segalanya, suka dan duka adalah akibat dari pikiran sendiri. Ini artinya adalah kita bisa cocokkan dengan situasi kita sekarang bila sedang sakit. Dalam pengertian umum, sakit ini jelas penderitaan. Sakit ini jelas karma buruk. Mungkin kalau saya tanya kepada semua yang hadir di sini, baik di Zoom meeting, di media Zoom ini, maupun di YouTube, maupun Anda yang di rumah semua, kalau saya tanya, semua tentu sepakat sakit itu adalah penderitaan. Sakit itu adalah karma buruk berbuah. Hampir tidak ada yang menyanggah. Tapi saudara-saudara, saya perlu ingatkan, baik dan buruk itu sebetulnya tergantung dari pikiran. Dalam Dhamma tadi sudah dikatakan, pikiran pelopor segalanya. Suka dan duka adalah karena pikiran. Jadi sakit ini Anda menganggap duka, penderitaan, dari pikiran. Sakit ini dianggap bahagia, juga dari pikiran. Loh, sakit kok dianggap bahagia ini dari mana? Saudara-saudara, kita sekarang mengambil satu contoh. Kita diajak pergi ke rumah seseorang. Ini mau tahun baru. Ya, ini kita sudah tanggal 27 Desember. Jadi nanti tanggal 1 Januari kita berkunjung ya ke rumah si A. Oke, saya berkunjung ke rumah si A. Si A biasanya kalau tahun baru bagi-bagi angpau loh. Oke, paling happy aku kalau bisa dapat angpau. Ya, nah, saudara-saudara, sudah tanggal 27, 28, 29, 30, 31, ya masuk angin kita. 31 itu kita mulai malam sampai malam, nggak tidur, tanggal 1 mau pergi ke rumah si A, badan kita panas. Aduh, meriang. Kemudian kita ngomong, waktu teman-teman datang, ayo pergi ke rumah si A, dapat angpau. Aduh, aku karma buruk berbuah. Aku penderitaan datang. Kenapa?
sakit. Ya, teman-teman juga sepakat. Karma buruk lu, makanya jangan jangan males-males ke biara. Ini kamu mau karma baik, dapat angpau, sekarang dapat karma buruk nih. Iya, ini udah sana, pada pergilah, aku nggak pergi. Saudara-saudara, kemudian tidak lama teman-teman telepon kita ataupun mengirim WA. Waduh, untung kamu nggak datang. Lu, kenapa? Si A nggak ada di rumah. Dasar. Aduh, kita sudah janjian tadi jam segitu datang, di jalanan macet. Jadi akhirnya kita terlambat ke rumah si A sudah pergi. Dia ke bandara dan langsung sudah nggak ketemu kita. Aduh, wah kamu ini kalau mau baik nih, nggak jadi pergi kemana-mana. Iya ya, aku sakit ini ternyata karma baik. Saudara, kisah-kisah semacam ini banyak sekali. Yang sakit ternyata bisa jadi karma baik. Yang tadi mengatakan sakit ini karma buruk, aku nggak bisa pergi ke sana, itu pikiran negatif. Tapi begitu nggak perlu ke sana, orangnya nggak ada. Sakit ini ternyata karma baik. Banyak sekali kejadian, termasuk dulu ada orang yang kecelakaan pesawat dan sebagainya, sakit ya akhirnya terlambat tidak pergi ke bandara dan akhirnya pesawatnya jatuh dan lain sebagainya. Dia mengatakan, aduh, untung ya aku sakit, aku punya karma baik. Saudara-saudara, kita, sebagian kita ada yang sakit, tapi kita juga ada yang sehat. Marilah kita berlatih berpikir positif. Kita jangan selalu mengatakan, aduh aku penderitaan ini sakit, ini aku sakit. Dalam Dhamma sudah disampaikan, manusia ini terdiri dari badan dan batin. Badan boleh sakit. Badan memang akan mengalami ketuaan dan akan mengalami penyakit. Tetapi batin ini jangan sampai sakit. Jadi batin ini jangan sampai hilang semangat. Iya, aku karma buruk ini. Ya, aku ini selalu sakit loh. Sepanjang tahun ini aku sakit loh. Kalau batin juga ikut sakit, badan dan batin kita sakit, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi kalau badan kita sakit, mungkin sampai kita dirawat di rumah sakit. Tetapi batin kita tetap tenang. Kita tetap bisa menerima ini sebagai kenyataan. Bahwa aku memang sejak muda tidak pernah masuk ke rumah sakit. Sekarang setelah usiaku umur segini, aku baru sakit. Ya masih baguslah. Masih untunglah sakitku seperti ini. Masih untunglah keluargaku masih ada semua pada merawat aku. Masih untunglah ada biaya untuk merawat penyakitku. Ketika batin kita tetap tenang, maka badan ini walaupun di rumah sakit, walaupun kita dirawat di rumah, walaupun kita tidak sesehat seperti biasanya, kita lebih cepat sembuh. Oleh karena itu, disarankan, kalau kita berkunjung ke rumah sakit, menengok teman yang sakit, sebaiknya jangan terlalu banyak tanya. Sakit apa sih? Sudah berapa lama di rumah sakit sih? Kemudian yang ngomong aku sudah sebulan, aduh, kasihannya. Sudah jangan ngomong itu. Dia itu sudah tiap kali orang datang selalu tanya sakit apa, kasihan ya, gini-gini. Dia tambah stres dan tambah sakit. Tapi ketika kita tidak ngejak, dia tanya apapun tentang sakitnya, kita datang dan kita ngobrol, seperti seolah-olah kita tidak terlalu perhatian sekali dengan sakitnya, tapi kita mau berteman, nengok dia, maka karena dia bahagia, akhirnya dia bisa sembuh, lebih cepat sembuh. Karena itu disarankan Anda kalau hobi berkunjung ke rumah sakit,
Jangan tanya penyakit. Itu sudah terlalu sering ditanya orang yang datang. Yang akhirnya nanti kalau dia ngomong lagi, iya ini aku karma burukku sedang berbuah. Aduh, kamu sudah datang 5 kali ya dalam tahun ini. Aku sakit, terus begini, maaf ya aku ngerepoti. Dan seterusnya dia makin stres. Tapi begitu kita datang, halo, apa kabar? Wah, kita ketemu lagi ya, dan kita ngobrol-ngobrol biasa saja, dan akhirnya dia bangkit semangat. Nah, inilah manfaatnya kalau kita bisa berpikir yang positif. Nah, kalau sekarang tadi badan kita sakit, tapi batin kita ngomong, ah, untunglah teman-temanku masih mau datang tengok aku. Untunglah teman-temanku masih mau baca parita untuk aku. Untunglah keluargaku masih mau menemani aku. Ketika kita selalu berpikir untung, maka badan kita yang sakit, badan kita tetap tenang. Dan ketika batin kita tenang, kita lebih cepat sembuh. Oleh karena itu, saudara-saudara, pertemuan kita pada kesempatan ini membacakan parita bersama. Walaupun Anda mungkin di tempat yang berbeda dengan kita yang membaca parita, sesungguhnya tetap memberikan manfaat. Karena gelombang pikiran itu dapat dikirimkan. Dan ketika kita mengirimkan gelombang pikiran, kita sudah berbuat baik duluan. Sama dengan kita memegang botol minyak wangi untuk diberikan ke teman lain. Maka sebelum teman itu kena minyak wangi, kita tangannya sudah wangi duluan. Demikian pula ketika kita membacakan parita dan bermeditasi untuk teman-teman kita yang sedang tidak sehat, maka kita sesungguhnya sudah berbuat baik duluan. Dan ketika kita kirimkan pikiran positif kita kepada yang sakit, sampai akhirnya yang sakit ini bisa berbahagia, seperti Sang Buddha ketika dibacakan parita dan lain sebagainya sampai sembuh, Bhante Moggallana juga dibacakan parita sampai sembuh, dan lain-lain semuanya, maka sesungguhnya kita saling berbuat baik untuk mendukung pikiran positif dari mereka yang kurang sehat, untuk menjadi positif, dan hormon-hormon aktif yang baik itu muncul, sehingga kesehatannya juga menjadi baik. Oleh karena itu, semoga dengan upaya baik yang kita lakukan bersama ini, dari berbagai tempat, berbagai penjuru, untuk Anda yang sakit juga di berbagai tempat, di berbagai penjuru, semoga Anda lebih cepat sehat, lebih cepat kuat, dan lebih cepat bertemu dengan keluarga Anda, dan bisa berkarya kembali seperti semula. Ingatlah selalu berpikir positif, berkata, untung masih ada yang merawat saya, untung saya masih punya kesempatan ini. Jadi kita berpikir tentang yang masih kita miliki, jangan berpikir yang kita sudah kehilangan. Saya kehilangan sekian hari saya di rumah sakit. Saya kehilangan biaya segini untuk membayar rumah sakit. Saya kehilangan waktu segitu banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Semakin kita berpikir kehilangan, semakin kita berpikir negatif, semakin parah sakit kita. Tapi ketika kita berpikir tentang yang masih kita miliki, bahwa saya masih memiliki kesempatan bertemu teman-teman walaupun melewati media Zoom meeting seperti ini ataupun YouTube, saya masih memiliki kesempatan berkumpul dengan keluarga yang menjaga saya di rumah sakit, saya masih memiliki kesempatan dan biaya untuk berobat, maka ketika kita selalu berpikir yang positif seperti ini, kesehatan akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita membangun pikiran-pikiran positif setiap saat, baik ketika kita sedang sehat ataupun ketika kita sedang kurang sehat, sehingga hasilnya kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, dan keluarga yang selalu berkarya di dalam Dharma, sehingga kita juga selalu berbahagia dan sehat di dalam Dharma, sehat badan kita, sehat batin kita. Semoga Anda semua berbahagia dengan pikiran adalah pelopor, baik dan buruk adalah permainan pikiran sendiri.
kita bermain dengan pikiran yang baik untuk mempelopori hal-hal yang baik, tumbuh, berkembang di dalam diri kita. Semoga Anda semua berbahagia, tambah sehat, tambah kuat, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata.